saat Bu Inawati membawakan eksposisi, boleh langsung diketik di chat. Nanti mungkin kalau udah selesai bisa lupa, nggak apa-apa, langsung diketik saja di chat. Nanti kita setelah selesai eksposisi, akan ada sesi diskusi, jadi setiap pertanyaan yang di chat akan dibahas pas diskusi di bagian diskusi nanti setelah eksposisi. Terus yang terakhir, setelah PA nanti, kita ada sedikit acara khusus, hanya sebentar. Nanti Bu Inawati boleh keluar, tapi kita semuanya boleh sebentar saja akan membuat acara khusus. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk memperlancar PA kita hari ini. Sekilas saya akan baca schedule PA kita hari ini. Yang pertama, persiapan masuk PA. Yang kedua, pembukaan, doa pembuka. Kemudian nanti kita bernyanyi bersama, Tuhan adalah Gembalaku. Yang berikutnya, eksposisi kejadian 39, pemeliharaan Allah dalam pergumulan hidup. Itu nanti ya, eksposisi kita dari kejadian 39, pemeliharaan Allah dalam pergumulan hidup. Kemudian nanti ada sesi diskusi. Kemudian bernyanyi, Great is the Day Faithful. Kemudian doa penutup akan dibawakan Ibu Inawati. Setelah itu nanti Ibu Inawati boleh keluar dari aplikasi Zoom. Kita ada sedikit acara khusus. Nanti untuk pesan dan kesan, kesediaan, Vera dan Nyonya Situa Ediman Nebako. Jadi itu sekilas pemberitahuan sebelum kita mulai PA kita. Kita akan mulai PA wanita kita malam ini. Sore ini kita berdoa. Kita berdoa dulu. Habis berdoa nanti kita akan bernyanyi Tuhan adalah Gembalaku ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sore ini melalui aplikasi Zoom, kami boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Karena kami ya tahu ya Tuhan, hanya dengan belajar firman Tuhan sajalah kami boleh kuat menghadapi kehidupan ini. Bapak yang di surga, kami mau berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang terus menolong, sehingga proses PA ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk listrik, untuk penerangan, untuk semua hal yang mendukung agar kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan dengan tenang. Kami berdoa biar Tuhan juga yang terus menjagai. Kami berdoa juga buat Ibu Inawati yang akan membekali kami firman Tuhan, biar Engkau yang mengurapi dia. Dan kami berdoa buat kami semua yang hadir, biarlah kiranya kami boleh fokus dan konsentrasi, sehingga kami terberkati melalui PA kami hari ini. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Amin. Sekarang kita bernyanyi Tuhan adalah Gembalaku. Dia memberi
bertukar buat pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Sekarang waktu kami persilakan, kami berikan kepada Ibu Inawati. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti pemeliharaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya ini pun semakin membangun seiman kami, menumbuhkan iman kami, untuk boleh terus mentaati atau berespon dengan positif di dalam kehidupan ini, dalam situasi apapun. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat Kejadian 39 ya, bicara tentang Yusuf di rumah Potifar, di mana dengan tema pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan melihat pertama-tama, kalau kita melihat di awal dan di akhir, ada ungkapan yang muncul berkali-kali, yaitu bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kan itu kalau saya bacakan misalnya ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3, setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Begitupun ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, dan ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, biasanya kalau ada kalimat atau ungkapan yang sama di awal dan di akhir sebuah perikop, itu menunjukkan bahwa itu biasanya disebut inklusio, dan mau menyatakan bahwa itu merangkumkan keseluruhan unit dari perikop tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa Kejadian 39 berfokus pada Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil yang dikerjakannya. Atau dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan terhadap Yusuf ya. Karena itu kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara Yusuf. Pertama-tama kita melihat Tuhan memberikan keberhasilan ya. Next. Kalau kita melihat di sini saya bacakan pertama dari awal ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan seorang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kalau kita tahu ceritanya kan di dalam Kejadian 37, Yusuf itu dijual kepada pedagang oleh saudara-saudaranya. Dan rupanya dari pedagang itulah akhirnya kita melihat bahwa Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Yang menarik adalah perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, hasilnya sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan dikatakan maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Berarti ayat 2 mau menekankan bahwa kalau Yusuf bisa tinggal di rumah tuannya, itu adalah karena Tuhan menyertai dia. Dan itu dilihat sebagai sebuah keberhasilan. Karena itu kita perlu bertanya, kenapa? Kenapa tinggal di rumah tuannya dianggap itu adalah penyertaan Tuhan atau Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita kalau melihat kisah ini, kita kemudian bisa tahu bahwa Potifar itu selain mempunyai rumah, dia itu punya ladang. Saya tunjukkan misalnya ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, baik di rumah maupun di ladang. Nah, saya juga mau Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa di zaman kuno, budak itu tidak semua sama rata kedudukannya. Budak itu pun bisa punya jenjang karier. Kalau pemikiran kita kan kali budak itu semuanya sama. Tidak. Di zaman kuno, budak itu bisa mempunyai karier yang sangat tinggi. Bahkan kita nanti lihat Yusuf itu bisa menjadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Nah, sekarang Potifar mempunyai rumah dan ladang. Kira-kira jabatan budak di rumah dengan jabatan budak di ladang yang lebih tinggi yang mana? Kalau saya lebih setuju yang di rumah lebih tinggi dari yang di ladang. Karena apa? Namanya juga budak di ladang ya paling bertani, bercocok tanam.
Tapi kalau di rumah bisa untuk melakukan tugas-tugas administrasi, ya. Sehingga dalam hal ini ditekankan bahwa karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf itu tidak perlu mulai paling dari bawah, tetapi langsung kemudian dia di rumah Potifar. Lagi pula, karena dia ada di rumah, maka Potifar bisa kemudian memperhatikan Yusuf. Potifar adalah seorang pejabat negara yang penting, dikatakan pengawal istana Firaun. Jadi tidak mungkin dia bakal sering ke ladang, ya. Ladang kemungkinan sekali diberikan kepada orang lain untuk apa? Mengontrolnya. Sehingga kalau Yusuf bekerja di ladang tidak akan bisa diperhatikan Potifar, dan Tuhan mau supaya Potifar bisa memperhatikannya. Karena itu kita melihat pertama-tama Tuhan membuat berhasil, yaitu Yusuf bekerja di rumah dan bukan di ladang. Kemudian saya lanjutkan ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ya perhatikan bahwa bahkan Potifar saja bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Saudara-saudara, seorang kaya pada zaman kuno itu bisa punya ratusan budak. Ya, Abraham saja punya 300 budak laki-laki dewasa yang bisa dibawa untuk berperang melawan orang-orang yang menawan orang-orang Sodom, termasuk Lot keponakannya. Sehingga Potifar, dia adalah pejabat negara, pejabat yang penting, bisa punya ratusan, ya, bisa punya ratusan budak. Sehingga budak yang melayani tuan pasti merupakan budak yang sudah tinggi sekali jabatannya. Biasanya berapa banyak budak sih yang bisa langsung melayani tuannya? Mungkin cuma 1 atau 2 orang, atau cuma beberapa orang. Dan ini menunjukkan bahwa pangkat Yusuf sudah naik menjadi orang yang cukup penting di dalam rumah Potifar. Tapi ternyata bukan sampai sana saja. Kita melihat lanjutan dari ayat 4 yang saya baca. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Ya, dan di sini kita melihat Tuhan memberikan keberhasilan, dan sering sekali kita memikirkan kalau Tuhan memberikan keberhasilan, hal seperti ini ya, sukses banget dalam karir, kelihatannya cukup cepat meningkat ya karirnya, walaupun sebenarnya Yusuf di rumah Potifar cukup lama ya, kelihatannya kira-kira 10-11 tahun. Jadi memang walaupun kedengarannya begitu cepat, kita tidak tahu bagaimana atau berapa lama Yusuf baru menjadi orang nomor 2 ya. Yusuf di rumah Potifar itu sekitar 10-11 tahun. Karena apa? Yusuf dijual umur 17. Nanti dia ketemu Firaun umur 30, berarti total 13 tahun. Tapi kan di antara 13 tahun itu setidak-tidaknya dia ada 2 tahun di penjara. Sehingga berarti di rumah Potifar antara 10 sampai 11 tahun ya, dan di sini kita melihat Tuhan memberikan keberhasilan. Tapi Bapak Ibu sekalian, dan kita teruskan next ya, kita lihat dan perhatikan Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, ini merupakan sesuatu yang menarik ya. Allah kita adalah Allah yang memang prinsipnya seperti itu. Kalau dia berkenan kepada seseorang, maka orang di sekitar orang itu pun mendapat berkat. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang terbalik juga terjadi. Artinya kalau Tuhan sedang murka kepada seseorang, maka orang-orang di sekelilingnya pun mendapat murka Tuhan. Karena memang Tuhan berpendapat bahwa kita itu bukan saja mempunyai tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, tapi juga tanggung jawab bersama. Ya, karena itu tidak mengherankan kalau seseorang diberkati, semua orang juga boleh dikatakan mendapat berkat, tapi kalau seseorang membuat Tuhan murka, maka semua orang atau orang di sekelilingnya juga bisa mendapat murka Tuhan. Contoh yang sangat jelas adalah karena dosa Akan misalnya, seluruh Israel Tuhan murkai dan mereka kalah perang dengan Ai. Ya. Nah di sini karena ini adalah positif, Tuhan menyertai Yusuf, maka tidak mengherankan Potifar pun diberkati. Tapi ini menunjukkan ya Bapak Ibu sekalian, saya percaya sekali prinsip Tuhan tidak pernah berubah,
baik di PL maupun PB tentu saja, karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, berarti prinsip sempurna. Berarti apakah orang-orang di sekitar kita Tuhan berkati atau tidak, itu juga relevan dengan Tuhan berkati kita atau tidak. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, apalagi kalau kita adalah seorang pemimpin ya, maka kemudian Tuhan juga akan memberkati orang-orang sekeliling kita, termasuk gereja Tuhan. Karena itu ya saudara-saudara, apalagi kalau kita adalah sebagai hamba Tuhan, penatua, diaken yang pengurus yang melayani di gereja ya. Kalau Tuhan memberkati dan berkenan kepada kita, Tuhan juga akan memberkati gereja yang kita layani ya. Karena itu hati-hati, karena kalau Tuhan murka pada kita, gereja juga akan terkena dampaknya ya. Jadi di sini kita melihat positif, Tuhan memberkati Potifar. Dan bahkan Potifar juga mengerti ayat 3 tadi kan, setelah dilihat Tuhan dan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini menunjukkan kalau kita adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka orang-orang sekeliling kita bahkan ketika mereka bukan orang percaya, bisa mengakui bahwa keberhasilan karena Tuhan. Dan itu yang seharusnya terjadi ya sebagai orang percaya. Kalau Tuhan memberkati kita, kita seharusnya mengkreditkannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa melihat bahwa keberhasilan kita karena penyertaan Tuhan, dan tentu saja ini kemudian menjadi kesaksian yang baik. Nah, kemudian kita melihat berikutnya. Next ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan membuat kita berhasil, kita harus hati-hati. Bukan berarti tidak ada tantangan atau cobaan. Kita sering sekali berpikir bahwa cobaan terjadi karena kelemahan kita. Tapi ternyata cobaan itu juga bisa terjadi karena kekuatan kita. Saya bacakan ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun daripada maknya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kalau elok parasnya itu adalah pemberian Tuhan, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau soal sikapnya itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Dan kenyataan bahwa Yusuf dari anak yang dimanja, anak emas, kemudian dijual sebagai budak, masih bisa manis sikapnya, menunjukkan dia adalah orang yang bersedia menerima apapun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi ya. Dan kalau kita lihat itu adalah karena Yusuf mengerti sekali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dia itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu dia tidak marah ya, dia tetap bisa manis sikapnya. Kita tahu bahwa kalau orang itu pahit hati, pasti sulit sekali ya bersikap manis ya. Kalau saudara punya kenalan atau orang yang sekitar saudara yang pahit hati ya, maka saya yakin kita tidak akan menyebut bahwa sikapnya itu manis. Karena apa? Karena orang yang pahit hati menganggap semua orang itu menjahati dia ya, dan melihat segala sesuatu itu secara negatif. Tapi tidak demikian Yusuf, dan seperti saya kan, kenapa Yusuf padahal dalam usia yang cukup muda bisa mempunyai konsep seperti itu? Itu adalah karena Yusuf mempunyai konsep bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena Tuhan yang merancangnya ya. Atau bahasa doktrinal itu adalah Tuhan adalah first cause dari segala sesuatu, yang terlihat jelas kalau saya baca Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengerti sekali yang menghendaki dia datang terlebih dahulu ke Mesir itu adalah Allah. Dan Allah memakai saudara-saudaranya, rancangan saudaranya menjual dia sebagai budak itu adalah rancangan yang jahat, tetapi Allah memakai rancangan jahat saudara-saudaranya untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Nah, ini adalah hal yang perlu kita mengerti ya, supaya apa? Supaya kita belajar seperti Yusuf, tidak usah marah kepada orang yang
jahat kita. Karena kita mengerti di balik sikap orang itu atau tindakan orang itu hanya bisa terjadi karena Allah menghendakinya atau istilah kita Allah mengizinkannya. Tapi saudara-saudara, seperti yang saya hendak tekankan di sini, pencobaan bisa terjadi karena kekuatan kita. Gara-gara Yusuf, manis sikapnya dan elok parasnya, istri Potifar tergila-gila kepada dia. Karena ini adalah kombinasi yang luar biasa ya, manis sikap dan elok paras. Kalau cuma salah satu, misalnya manis sikapnya tapi jelek parasnya, kan si istri Potifar mungkin senang tapi tidak akan jatuh cinta, tidak akan tergila-gila ya. Atau elok parasnya tapi nyebelin gitu kan ya, orang juga tidak suka. Ini kombinasi yang sangat luar biasa, manis sikapnya dan elok parasnya. Kan itu hati-hati ya. Apa yang menjadi kekuatan kita juga bisa menjadi titik ujian atau pencobaan kita. Menarik ya Bapak Ibu sekalian, kan kita tahu bahwa Al-Quran juga banyak menceritakan atau mengambil dari Alkitab kita, walaupun ada perbedaan. Nah, di Al-Quran ditekankan betapa Yusuf itu rupanya memang sangat tampan sekali, sehingga ada cerita yang sangat menarik. Tentu saja istri Potifar, ada namanya deh, saya lupa ya itu namanya siapa, tapi intinya adalah seperti ini. Suatu waktu si istri Potifar itu mengundang ibu-ibu teman-temannya untuk datang dan masing-masing diberikan buah, tetapi rupanya mereka itu memotong buah sendiri gitu loh, mengupas, memotong buah sendiri. Jadi ketika si ibu-ibu itu sibuk kemudian memotong buahnya sendiri, Yusuf masuk. Nah, dikatakan saking Yusuf itu begitu tampan, ada ibu-ibu yang ketika melihat Yusuf sampai terbengong, sampai tidak sadar memotong tangannya atau melukai tangannya. Ya, jadi itu ada tuh di Al-Quran ya, mau mengatakan Yusuf itu tampannya itu begitu luar biasa. Tapi anyway, ini yang menjadi kekuatan ya, kekuatan Yusuf, tapi ini juga bisa menjadi titik pencobaan. Karena itu kita harus hati-hati. Next kita melihat bahaya dari pencobaan. Kalau kita perhatikan kan, kita tahu kemudian apa yang terjadi adalah istri Potifar tergila-gila. Saya bacakan dari ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalau pencobaan itu diberikan terus-menerus. Perhatikan tadi ayat 10, dari hari ke hari. Bayangkan nggak, pertama kali ketika istri Potifar mengatakan pada Yusuf, ayo tidur dengan aku, dia pasti mengatakan tidak, syok kan? Wih, kaget sekali, dan otomatis dia adalah orang yang takut Tuhan mengatakan tidak. Tapi Bapak Ibu bayangkan nggak, kalau sudah ke-10 kali, ya istri Potifar ngomong tidur denganku, masih syok nggak? Saya rasa udah nggak syok lagi. Sudah menganggap itu adalah hal yang biasa. Nah, itu yang sering sekali menjadi bahaya dalam pencobaan ketika dihadapi terus-menerus. Ketika pertama kali kita syok dan kita menganggap, waduh itu kejahatan besar sekali, tetapi lama-lama, apalagi kalau kita melihat orang lain juga melakukannya, maka kejahatan itu tidak lagi kelihatan sebesar itu. Saya bayangkan misalnya ya, cukup banyak orang Kristen yang menjadi pejabat negara atau anggota DPR. Dan mungkin sekali banyak dari mereka awalnya ketika mau menjadi pejabat, itu adalah karena menganggap banyak sekali pejabat yang korup, nanti aku akan menjadi pejabat yang bersih. Dan mungkin awalnya ketika ditawari suap, dia bisa kemudian menolaknya. Tapi setelah ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali, masih bisa nggak terus menolak? Apalagi kalau melihat, waduh teman-temanku misalnya ya, yang lain juga kayaknya mengambil, itu dianggap biasa, dan ternyata tidak ada konsekuensinya. Karena itu Bapak Ibu kita harus mengerti ya, pencobaan itu kalau terus-menerus dihadapi,
kita itu akan menganggap tadinya sebagai dosa yang besar, kita mungkin akan meminimkan dan lama-lama menganggap itu adalah dosa yang kecil, dosa yang biasa, yang wajar saja kalau kita manusia melakukannya. Karena itu kemungkinan kita kemudian ikut melakukannya menjadi besar. Ya. Kemudian juga kita melihat bahaya dari pencobaan adalah ketika resiko yang dihadapi merupakan resiko besar tentu saja ya. Bayangkan saja, tentu saja tidur dengan istri Potifar itu adalah resiko yang besar, tapi saya rasa resiko yang tidak kalah besarnya adalah ketika Yusuf terus menolak dan istri Potifar nanti marah terhadap dia, kan namanya juga istri Potifar bisa melakukan apa saja. Sehingga ya resiko kemudian tidak melakukan itu juga merupakan resiko yang besar, dan itu bisa kemudian membuat orang berpikir, itu bahaya juga nih kalau aku terus misalnya menolak disuap ya. Nanti aku dibenci oleh rekan-rekan kerjaku. Nanti bosku juga yang juga menerima suap kemudian akan tidak suka kepada aku dan sebagainya. Sehingga ketika resiko yang kita hadapi merupakan resiko besar, terutama ketika kita tidak mau melakukannya, ini juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Kita kemudian menjadi tergiur untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah ketika dosa yang ditawarkan menarik untuk dilakukan. Sekarang istri Potifar kita memang tidak tahu umurnya. Ada yang mengatakan dialah Yusuf menolak soalnya dia sudah tua. Tapi saudara, ini adalah istri pejabat, ya, pejabat penting, dan tentu saja kalau dia adalah pejabat penting kan istrinya juga pintar merawat tubuh. Sarah saja umur 75, umur 65 atau setelah umur lebih dari 65 kan dia ikut keluar dari Ur dengan Abraham itu umur 65. Setelah itu aja Firaun masih tertarik kepada dia, ya karena apa? Karena dia istri orang kaya, saja bisa merawat tubuhnya. Dan sekarang pun juga kita bisa melihat perempuan umur 40, 50 bahkan 60 bisa tetap kelihatan menarik. Ya dalam hal itu saya rasa dalam hal itu cukup menarik bagi Yusuf ya. Saya percaya Potifar kelihatannya istri Potifar harusnya menarik ya, karena itu ketika dosa yang ditawarkan menarik untuk dilakukan, dan ini menunjukkan betapa berbahayanya sebenarnya pencobaan yang dicobai atau diuji kepada Yusuf. Dan luar biasa sebenarnya ketika Yusuf berhasil untuk mengatasi pencobaan tersebut. Karena apa? Kita lihat berikutnya. Tuhan memberikan hikmat untuk menghadapi pencobaan ya. Pada akhirnya kita tentu saja harus bergantung pada hikmat Tuhan di dalam memberikan kemampuan menghadapi pencobaan. Walaupun saya selalu menekankan ya, anugerah Tuhan tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Di mana kita bisa melihat bahwa Yusuf diberikan hikmat melihat dosa terutama dari perspektif terhadap Allah. Coba saya tunjukkan ya apa yang dikatakan di sini. Saya bacakan lagi ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tidak mengutamakan mengatakan berbuat dosa terhadap Potifar, pasti itu juga menjadi sesuatu yang penting ya. Bagi saya kelihatannya relasi Yusuf dengan Potifar baik ya. Karena apa? Bayangkan kan di dalam waktu yang entah berapa tahun Yusuf sudah menjadi orang nomor 2. Saya yakin Yusuf juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tuannya. Tuannya jelas sayang pada Yusuf karena itu bisa diangkat menjadi orang nomor 2. Tapi walaupun demikian, Yusuf mengerti bahwa dosa itu terutama harus dilihat dari perspektif terhadap Allah. Dan kelihatannya ini adalah perspektif yang benar. Daud pun melihat dosa itu terutama di dalam perspektif terhadap Allah. Di dalam perzinahannya dengan Batsheba misalnya, ya, kemudian Daud menunjukkan pertobatannya di dalam Mazmur. Ya, saya bacakan ayat 6. Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap
menganggap jahat ya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Sekali lagi bukan berarti dia tidak berdosa terhadap Batseba ataupun terutama terhadap Uria ya, suami Batseba yang dibunuhnya, tetapi dia tahu bahwa terutama terhadap Tuhan dia berdosa. Nah, kenapa Bapak Ibu kita perlu melihat dosa terutama dari perspektif terhadap Allah? Karena jika kita melihat dari perspektif manusia, kadang-kadang kita bisa membenarkan diri kita untuk berbuat yang tidak benar. Contohnya nih, kalau orang itu terus-menerus membuang muka kalau melihat kita, lama-lama kita berpikir, toh dia membuang muka, sekali ini aku yang akan terlebih dahulu membuang muka ketika melihat dia. Lihat nggak? Tindakan orang yang salah bisa membuat kita menganggap bahwa kita juga boleh melakukan. Jadi kejahatan, tolong masih yang di sebelumnya ya. Jadi membuat kita berpikir bahwa kita bisa juga melakukan yang jahat terhadap dia. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan yang tidak benar ya. Jadi dalam hal itu kenapa kita harus melihat perspektif dosa terutama terhadap Allah, dan Yusuf mempunyai hikmat seperti itu. Kemudian juga lari dari pencobaan ya, saya bacakan dari ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lihat nggak? Yusuf lari keluar. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 18. Ya, saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan, ya. Jauhkanlah dirimu, jadi lari dari pencobaan, jauhkan diri dari pencobaan. Karena apa? Karena memang saudara-saudara, kalau kita anggap kita kuat menghadapi pencobaan, yang terjadi adalah kemungkinan kita akan jatuh. Nah, kebanyakan kita bukan saja lari dari pencobaan, tetapi kita malahan membawa pencobaan masuk ke dalam rumah kita. Padahal Tuhan Yesus juga berkata seperti itu ya. Misalnya saya bacakan Matius 5 dari ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jauhkan dari pencobaan, bahkan kata Tuhan Yesus dengan radikal ya, dengan radikal potong segala kemungkinan yang bisa menjadi pencobaan bagimu. Karena apa? Karena memang kita itu sering sekali tidak kuat, roh memang penurut, kata Tuhan Yesus, tetapi daging itu lemah. Karena itu kita perlu lari dari pencobaan. Karena itu saya mau supaya kita hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Sering sekali kita itu berani menantang pencobaan. Contoh yang sangat sederhana saja ya. Misalnya kalau kita batuk, ada tentu saja gorengan atau apa yang tidak boleh kita makan. Tetapi yang terjadi, saya pernah juga dulunya begitu ya. Saya itu penyakit satu ya batuk, karena biasalah hamba Tuhan kebanyakan ngomong kali ya. Jadi penyakitnya memang dari kecil itu adalah penyakitnya batuk. Sedangkan dulu, sekarang untunglah saya sudah tidak lagi, suka sekali makan potato chips ya. Jadi kentang yang pokoknya potato chips lah ya. Jadi sekarang kan seperti yang banyak di sini. Nah, saya itu saking sibuk itu sudah jarang ke supermarket. Jadi ketika ke supermarket, saya pikir saya beli untuk di stok di rumah. Jadi walaupun misalnya pada saat itu saya batuk, saya tetap beli, berpikir nanti seminggu, 2 minggu kemudian setelah saya sembuh baru makan. Tapi ayo tebak Bapak Ibu sekalian, kira-kira nunggu sembuh nggak makan? Pasti tidak ya, karena itu batuknya lama baru sembuh. Karena apa? Padahal kan tidak boleh dong makan junk food seperti itu ya ketika batuk. Tapi karena di depan mata, akhirnya makan. Nah itu namanya kita membawa pencobaan datang kepada diri kita.
Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, kita seharusnya lari dari pencobaan. Yusuf itu sekarang tidak ada orang di rumah dan istri Potifar itu menangkap dia. Bayangin nggak sih nanti istri Potifar mungkin mulai cium-ciumin dia dan sebagainya. Bagaimanapun kuatnya dirinya kan bisa terbawa ya, terbawa nafsu dan sebagainya, dan bisa akhirnya mungkin tidak bisa menghindari. Karena itu apa yang dilakukan Yusuf itu sangat baik. Lari dari pencobaan, dan ini memang juga merupakan sesuatu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kita lihat dari kehidupan sekarang ya, cukup banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa seksual. Nah, Bapak Ibu, hamba Tuhan biasanya jatuh dalam dosa seksual itu pasangannya siapa? Salah satu jemaat kan. Bukannya kemudian dia sengaja pergi mencari itu ya PSK ya. Kalau itu sih hamba Tuhan yang benar-benar keterlaluan deh ya, sengaja pergi cari PSK. Tapi yang terjadi adalah apa? Mungkin ya itu adalah perempuan, istri seseorang yang datang karena punya masalah dalam keluarga dan datang untuk counseling. Ya, counseling kan biasanya masalah dalam keluarga ya kalau bukan dengan anak, dengan suami. Nah, apalagi kalau masalah dengan suami, pasti lagi kesel dong dengan suami dan bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mau mendengarkan apa yang diceritakannya. Sedangkan si hamba Tuhan kemudian timbul belas kasihan kepada si ibu ini. Apa yang terjadi? Lama-lama dua-duanya jatuh cinta dan akhirnya berselingkuh. Karena itu biasanya tips untuk hamba-hamba Tuhan, jangan pernah melakukan counseling hanya berdua saja, apalagi kalau di ruangan yang nanti di seluruh gereja tidak ada orang lain. Itu bisa berbahaya sekali ya. Apalagi counseling, ayo kita counseling ke restoran di hotel. Wah, kalau kemudian lagi dicobai kan tinggal naik ke atas tuh buka kamar. Dan itu namanya membawa pencobaan, yaitu namanya membawa pencobaan. Karena itu kalau hamba Tuhan counseling, apalagi kalau sudah dilihat bahwa dia ada masalah dengan suami, seharusnya suami istrinya di counseling, atau si hamba Tuhan jangan counseling berdua saja. Mungkin meminta bantuan dari ya rekannya untuk kemudian bersama-sama, atau jangan pernah counseling kalau di gereja cuman mereka berdua. Harus misalnya di luar ada TU yang sedang bekerja, dan pintu itu tidak boleh, orang itu tidak bisa melihat ke dalam. Di kami, saya kan di STT, dan kami dosen-dosen ada yang counseling ya, dan pintu di ruangan dosen itu semuanya ada bagian kacanya, sehingga kalau orang lewat itu bisa melihat. Karena apa? Dosa itu Bapak Ibu kita lakukan terjadi bukan hanya karena kita ingin melakukan, tapi karena ada kesempatan. Kalau kita ingin melakukan tapi tidak ada kesempatan, tetap tidak akan terjadi. Nah, kita harus menjaga sedemikian rupa sehingga ketika kita tergoda dan mau melakukan dosa, tidak ada kesempatan. Ya, jadi dalam hal ini kita harus lari dari pencobaan, mencoba segala jalan supaya jangan sampai ketika kita lemah dan tergoda untuk melakukan dosa, kemudian kita bisa melakukannya. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat Tuhan memberikan hikmat. Jadi Yusuf melihat dosa terutama dari perspektif Allah dan kemudian dia lari dari pencobaan. Dan kemudian kita melihat berikutnya, Tuhan memberikan ketaatan dalam pencobaan. Nah, dalam hal ini menarik sekali ya. Si istri Potifar kan kemudian mengfitnah. Saya bacakan dari ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihatlah, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Nah, dalam hal ini ya, kita melihat istri Potifar itu pintar. Karena apa? Kebohongan yang baik adalah kebohongan yang ada atau banyak kebenarannya. Dan di sini kita tahu ada kebenarannya. Ternyata kan memang Yusuf meninggalkan jubahnya dan jubahnya itu ada di dia. Cuman tentu saja dia berbohong tentang kenapa Yusuf bisa meninggalkan jubahnya. Ya. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa istri Potifar itu cukup pintar di dalam memberikan kebohongannya. Nah, kemudian kita melihat ayat 17.
Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, beginilah begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara penulis Alkitab bercerita itu sangat canggih. Perhatikan, dikatakan bangkitlah amarah Potifar, tidak dikatakan dia marah kepada siapa. Kita mungkin berasumsi bahwa dia marah kepada Yusuf, tapi dia itu marah kepada Yusuf kalau dia menganggap Yusuf berdosa. Kalau dia tahu sebenarnya Yusuf tidak berdosa, berarti marahnya pada siapa? Marahnya pada istrinya. Jadi dalam hal ini menarik bahwa penulis Alkitab dengan sengaja tidak mengatakan Potifar marah pada siapa. Saya mau memberikan usulan bahwa dia tahu Yusuf tidak berdosa dan dia marahnya pada istrinya. Kenapa Potifar tahu Yusuf tidak berdosa? Karena kalau kita lihat apa yang terjadi, ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa, ingat ya, Potifar adalah seorang pejabat tinggi. Kita balik lagi ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kepala pengawal raja. Coba Bapak Ibu sekalian. Kepala pengawal raja kira-kira boleh bunuh orang nggak? Saya yakin boleh ya, karena dia kan melindungi raja. Kalau ada orang yang mencurigakan atau kalau dianggap berbahaya, dia pasti bisa membunuh atau dia bisa kemudian menghukum mati. Jadi banyak para ahli setuju bahwa kalau benar-benar dia yakin Yusuf itu mau memperkosa istrinya, ia seharusnya menghukum mati Yusuf atau setidaknya atau mungkin langsung membunuh Yusuf. Jadi tidak mungkin dimasukkan penjara, apalagi coba lihat penjara seperti apa. Saya bacakan lagi ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Bapak Ibu lihat nggak? Itu adalah penjara tempat pejabat, tahanan raja dikurung, berarti penjara elit. Nah, kalau benar-benar yakin Yusuf itu akan memperkosa istrinya, tidak mungkin dimasukkan kepada penjara elit. Dan ternyata penjara itu adalah di rumahnya, karena memang dia adalah kepala pengawal raja, dan itu bisa kita tahu di dalam pasal 40, ya, di mana saya bacakan. Saya bacakan 40 dari beberapa ayat dari awal. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir. Raja Mesir itu maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, yang menawan mereka dalam rumah kepala pengawal raja. Kepala pengawal raja siapa? Potifar kan? Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Ya, jadi di sini dikatakan ia menawan mereka dalam rumah kepala pengawal raja. Jadi rupanya rumah Potifar adalah rumah dinas dan mungkin kompleks rumahnya besar dan penjara elit itu ada di sana dan dia memasukkan Yusuf di sana. Ya, sehingga dari sini kita bisa tahu dia tahu Yusuf tidak bersalah. Tapi sekarang istrinya sudah membuat perihal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Setidak-tidaknya budak-budak dalam rumahnya tahu. Kalau dia tidak menghukum Yusuf, berarti dia mengaku istrinya yang kemudian merayu Yusuf. Coba bayangkan ya, istrinya merayu Yusuf sudah tuh ditolak lagi. Itu muka mau ditaruh di mana? Kan itu mau tidak mau Potifar harus memenjarakan Yusuf. Ya, dan dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara elit. Bahkan di dalam pasal 40 saya lanjutkan, adalah Potifar yang kemudian sengaja mengatur supaya Yusuf dapat melayani juru minuman dan juru roti yang dicurigai, ya, yang dicurigai berkhianat terhadap Firaun. Karena kalau saya bacakan ya dari ayat 3 dan 4,
Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja, sekali lagi, kepala pengawal raja itu adalah Potifar. Menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka, demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Coba kita pikirkan, kenapa Potifar dengan sengaja menaruh Yusuf untuk melayani? Saya yakin tujuan Potifar adalah supaya salah satu dari mereka nanti bisa melepaskan Yusuf, dan itu akhirnya terjadi. Karena apa? Karena dia tahu Yusuf tidak bersalah, dan dia tahu Yusuf itu orangnya, ingat ya, elok parasnya dan manis sikapnya, pasti bisa membuat orang kemudian sangat senang hati, dan kenyataannya apa yang menjadi rencana Potifar akhirnya benar-benar terjadi. Tapi berarti dia sayang pada Yusuf. Dia tahu dia terpaksa memenjarakan Yusuf, karena itu dia berencana bagaimana nanti Yusuf bisa dikeluarkan dari penjara dengan sengaja menempatkan Yusuf melayani dua pejabat penting ini. Karena apa? Karena saya rasa dia yakin mungkin setidak-tidaknya salah satu dari mereka tidak akan bersalah. Karena apa? Namanya juga juru minuman dan juru roti itu kan adalah orang yang sangat dekat dengan raja, sehingga kalau mereka mau berkhianat karena itu sangat berbahaya, kan itu begitu ada mungkin selentingan sedikit atau rumor sedikit, cepat-cepat dipenjarakan dulu, baru kemudian diselidiki. Jadi kemungkinan bahwa mereka tidak bersalah atau salah satu dari mereka tidak bersalah kemungkinannya besar. Dan ternyata memang kita tahu nanti juru minuman itu tidak bersalah, ya. Sehingga kita melihat bahwa ya Yusuf dipenjarakan. Nah, yang menarik adalah bagaimana sikap Yusuf ketika dipenjara. Saya bacakan. Tetapi 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, kita melihat next ya, Yusuf kemudian bisa menjadi kesayangan kepala penjara. Berarti apa? Berarti dia tetap menunjukkan sikap yang baik, karena itu sampai disukai dan dipercaya oleh kepala penjara, dan itu berarti Yusuf menerima pengkhianatan. Saya memakai tanda kutip karena bagaimanapun sebenarnya dalam hal ini Potifar bersalah ya. Dalam tanda kutip bisa kita katakan berkhianat terhadap Yusuf. Potifar tahu Yusuf tidak bersalah. Dan seperti saya katakan, pasti sebenarnya relasi Yusuf dengan Potifar adalah relasi yang baik. Mungkin Yusuf juga sudah melihat Potifar sebagai ayahnya yang sudah memperlakukan dia selama 10 tahun dengan begitu baik, pasti Yusuf juga menyayangi. Kan itu ini bisa kita katakan sebagai pengkhianatan, tetapi Yusuf bisa menerimanya dengan baik ya. Buktinya dia tetap bisa bersikap baik, karena itu dikatakan bahwa dia menjadi kesayangan. Sekali lagi ya, orang yang pahit hati tidak mungkin manis sikapnya dan tidak mungkin bisa menjadi kesayangan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, mirip dengan Potifar ya. Setelah diserahkan kepada Yusuf dia tidak lagi mencampuri, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tapi sekarang saya mau kita melihat next. Arti orang yang selalu berhasil. Ingat ya, di mana 4 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, dan 4 kali dikatakan Tuhan membuat apapun yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat apa yang dinyatakan Alkitab, sering sekali kesalahan kita adalah memberikan definisi kita. Dan karena kita hidup di dunia ini, kita sering sekali memberikan definisi seperti yang didefinisikan dunia. Karena itu kita menganggap berhasil itu pasti sukses, populer, disenangi orang, dan sebagainya. Karena itu saya mau supaya coba kita lihat apa yang terjadi. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kita akan menganggap orang itu berhasil atau Yusuf berhasil kalau istri Potifar yang dipenjara dong. Betul nggak? Kita difitnah orang, kita dipenjara, yaitu bukan namanya berhasil. Seharusnya kalau berhasil kita difitnah orang yang memfitnah kita berhasil. Tapi di sini kita tahu Yusuf difitnah orang, difitnah istri Potifar, tapi akhirnya Yusuf dipenjara. Betul, memang itu adalah penjara elit, tapi tetap dipenjara. Ya, bahkan kita tahu nanti setidak-tidaknya dia dipenjara 2 tahun.
Karena itu kita harus mengerti definisi berhasil di mata Tuhan, bukan berarti kita sukses seperti yang dimaksudkan dunia. Karena Yusuf difitnah dan dia masuk penjara. Tetapi coba lihat, definisi Tuhan tentang berhasil apa? Menurut saya, Tuhan itu selalu hanya menuntut satu hal, yaitu ketaatan. Adam dan Hawa di Taman Eden itu kan diuji dengan ketaatan, tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus sebagai Adam yang kedua hanya diuji juga soal ketaatan. Karena itu kalau kita melihat misalnya sebelum pelayannya dia dicobai di padang gurun, yang nanti di Taman Getsemani misalnya kan ujiannya adalah Tuhan Yesus berkata, Bapakku jika mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Sehingga arti orang yang selalu berhasil di mata Tuhan adalah taat. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Yusuf adalah orang yang berhasil karena dia taat walaupun di penjara. Jadi walaupun dari awal dia tahu dia terus menolak istri Potifar, itu bisa membuat istri Potifar sakit hati dan pada akhirnya dia pasti akan dicelakakan. Tetapi dia tidak peduli, yang penting dia taat kepada Tuhan. Sehingga orang yang selalu berhasil adalah taat kepada Tuhan dalam segala hal walaupun merugikan kita sendiri, ya. Karena itu kita melihat tidak mengherankan Tuhan mengatakan bahwa, atau perikop ini mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan apapun yang dikerjakannya selalu berhasil, ya. Sehingga karena itu sekali lagi ketika kita melihat definisi Alkitab, jangan memberikan definisi kita sendiri, tetapi kita harus melihat apa yang menjadi definisi yang Alkitab katakan. Nah, sekarang kita melihat pelajaran penting mengenai pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan Tuhan bisa berarti Tuhan memberkati sehingga apa yang kita lakukan berhasil, ya. Berhasil dalam arti seperti yang orang dunia katakan berhasil. Ingat ya, si Yusuf itu yang pertama-tama keberhasilannya dia tidak menjadi budak di ladang tapi langsung menjadi budak di rumah, dan kemudian dia bisa menjadi orang yang dipercaya, orang yang langsung melayani Potifar, dan akhirnya menjadi orang nomor 2 dalam rumah Potifar. Ya, ini adalah keberhasilan yang biasanya kita pikir sebagai keberhasilan, dan tentu saja pemeliharaan Tuhan bisa berarti seperti itu. Ya, jadi kita kerja, kita kemudian disukai oleh rekan-rekan kerja, kita disukai bos kita, kemudian kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ya. Tentu saja bisa berarti seperti itu. Tapi yang sangat penting adalah bukan berarti tidak ada tantangan. Nah, ini yang sering sekali kemudian salah dimengerti, seakan-akan kalau misalnya Tuhan menyertai kita berarti tidak ada tantangan, berarti semuanya seperti jalan tol mulus sekali, tapi tidak benar. Ingat ya Bapak Ibu, saya selalu menekankan, dunia ini sudah Tuhan serahkan kepada iblis. Saya berikan buktinya lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 15. 1 Yohanes 1 ayat 15. 1 Yohanes 5 maksud saya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena itu tidak mengherankan dunia itu lebih banyak tidak adilnya daripada adilnya. Betul. Walaupun dunia diberikan ke dalam kuasa si jahat, tetap Allah kita adalah Allah yang mengontrol, tapi kan Allah menyerahkan kepada si jahat. Kan itu jangan heran kalau di dunia itu lebih banyak ketidakadilan yang terjadi daripada keadilan, dan kenyataannya ketika kita mau melakukan yang benar, apalagi kita mau taat pada Tuhan, maka kita akan dianiaya. Karena itu ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus, ucapan bahagia yang terakhir saya bacakan misalnya Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Lihat nggak? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, tersirat adalah kalau kita melakukan kebenaran, kita kemungkinan besar akan dianiaya. Karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan dunia membenci aku dan dunia pun membenci kamu. Dan kalau kita melihat
Tuhan Yesus kemudian mengaplikasikan penganiayaan itu kepada murid-muridnya. Karena itu saya bacakan Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Tuhan Yesus mengaplikasikannya dan langsung berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan bisa tolong di-mute-kan nggak ya itu ya? Ya, jadi dalam hal ini kita melihat betapa Tuhan Yesus mau mengatakan ketika kamu melakukan kebenaran, kamu akan dianiaya, dan Tuhan Yesus yakin sekali murid-muridnya akan dianiaya. Keberhasilan pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan, juga bukan berarti kita tidak mungkin gagal dalam arti gagal menurut ukuran dunia. Yusuf di penjara tentu saja menurut ukuran dunia dia gagal. Tapi di mata Tuhan dia tidak gagal. Karena itu kita harus hati-hati. Nabi-nabi yang dikirim Tuhan, itu kalau kita melihat dari kacamata dunia, mereka gagal. Karena apa? Bukan saja umat tidak mau bertobat, cukup banyak dari nabi-nabi itu yang kemudian dibunuh, ya. Jadi bukan saja mereka itu tidak membuahkan buah pertobatan, bahkan mereka itu dibunuh. Karena itu bukan berarti kita tidak mungkin gagal dalam ukuran dunia. Karena itu ya Bapak Ibu, jangan berikan penilaian berdasarkan keberhasilan atau kegagalan menurut ukuran dunia. Yang penting sebenarnya apakah kita melakukan ketaatan atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Karena itu kita melihat keberhasilan atau pemeliharaan Tuhan bukan berarti kita tidak mungkin gagal. Nah, tentu saja kegagalan itu bisa karena kita yang kurang baik dalam mempersiapkannya, atau kita sebenarnya sudah baik mempersiapkannya, tetapi tetap saja bisa gagal seperti Yusuf. Yusuf tidak melakukan sesuatu yang salah. Karena apa? Karena pasti ada rencana Tuhan dalam kegagalan, ya. Pepatah dunia juga mengatakan kegagalan adalah guru yang sangat baik, atau bahkan guru yang terbaik. Karena itu ketika kita gagal di dalam misalnya usaha dagang kita, ya, maka itu adalah guru yang baik, karena kemudian kita memikirkan, oh bagaimana kita melakukan dengan lebih baik lagi. Dan kita mungkin akan lebih juga bergantung kepada Tuhan. Jadi kegagalan adalah guru yang sangat baik. Karena itu jangan sedih ketika kita harus gagal dan gagal, bahkan cukup sering kita gagal. Yang penting adalah semua kegagalan itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sesudah gagal kita tidak belajar apa-apa. Kegagalan Tuhan berikan supaya kita belajar. Entah itu kegagalan karena kesalahan kita, atau kegagalan walaupun kita sudah melakukan dengan baik, ya, tetap itu adalah pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, jangan memandang negatif kegagalan. Kegagalan adalah guru yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita supaya menjadi pembelajaran. Termasuk juga misalnya kita ditipu orang, ya. Kalau kita ditipu orang, ya kemungkinan besar karena memang kita terlalu ceroboh, mungkin karena kita itu terlalu serakah, ya. Zaman sekarang kan banyak sekali kita tahu misalnya waktu itu tuh arisan yang menjanjikan nanti setiap bulan untung berapa. Kenapa orang ikut arisan seperti itu dan akhirnya ketahuan itu sebenarnya adalah bohongan, ya, sehingga banyak orang yang ludes uangnya. Karena apa? Kenapa orang mengikutinya? Saya yakin ya mereka yang mengikutinya, apalagi yang bisa sampai dibohongi ratusan juta, berarti mereka bukan orang bodoh. Berarti mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kerja atau dunia perdagangan, dan bukan orang bodoh kalau bisa punya ratusan juta untuk dimainkan seperti itu. Berarti satu hal, mereka serakah. Dijanjikan nanti setiap bulan 5%, 10%.
dan kemudian menjadi serakah. Karena itu kita melihat bahwa kalau sampai kita kemudian gagal, itu pasti ada hal-hal yang Tuhan mau kita pelajari, apakah itu karena keserakahan kita, karena kebodohan kita, kecerobohan kita, atau sekali lagi kalau kita tidak bersalah, ya berarti memang Tuhan mau kita belajar bersabar. Tuhan mau kita menunggu waktunya Tuhan misalnya, ya. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan juga memberikan kita hikmat dalam menghadapi masalah, perlu belajar peka terhadap tuntunan Tuhan, ya. Dalam hal ini Yusuf mendapatkan hikmat yang sangat luar biasa mengenai dosa. Dia mengerti dosa harus dilihat dari perspektif Tuhan, dan dia mengerti harus lari dari pencobaan, ya. Karena itu kita meminta hikmat kepada Tuhan dalam menghadapi masalah, ya. Karena apa? Next ya, karena bagaimanapun juga kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Dan terakhir, pelajaran kita adalah Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk taat, tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk taat, ya. Jadi dalam hal ini itu adalah anugerah Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga memang harus mempunyai komitmen. Ketika kita tahu firman Tuhan mengatakan apa, kita juga perlu berkomitmen supaya kita bisa mentaati firman Tuhan tersebut, ya. Dan kita bisa melihat bahwa Yusuf tahu tentu saja berzina dengan istri tuannya itu adalah hal yang sangat salah, dan karena itu dia tidak mau melakukannya, tidak peduli resiko apa yang akan terjadi pada dia, ya. Sehingga kita melihat bahwa itu tentu saja adalah anugerah, tapi sekali lagi kita juga harus berusaha untuk taat, ya. Karena itu ini bisa kita lihat pemeliharaan Tuhan, ya. Karena itu kenapa saya mau berfokus pemeliharaan Tuhan bisa membuat kita berhasil seperti yang dimengerti dunia, tapi bukan berarti tidak ada tantangan, dan bukan berarti Tuhan tidak mungkin mengizinkan kita untuk gagal, ya. Oke, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan. Oke, terima kasih Bu Inawati untuk pemaparannya. Sangat banyak hal baru yang didapat, ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kami berikan kesempatan buat ibu-ibu yang mau menanya, boleh di chat, boleh langsung bertanya langsung juga boleh. Kami silakan. Ayo, apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang masih mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Oke, kami berikan kesempatan untuk Dahlia Sinaga, untuk Mam Jopi. Dahlia Sinaga, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak. Selamat sore Ibu Ina, selamat sore semuanya. Saya mau tadi cukup jelas pemaparan dari Ibu Inawati. Cuman saya mau bertanya, tadi kan Ibu Inawati bilang ketika seseorang dapat berkat, berarti orang di sekitar kita atau teman-teman kita, bahkan keluarga kita akan ikut dapat berkat. Nah, dan ketika Tuhan sedang murka ke seseorang, dan ketika Tuhan murka ke seseorang, berarti orang di sekitar juga atau dekat-dekat kita bisa terkena murka Tuhan, gitu kan? Gitu ya, Ibu. Saya mau bertanya, apakah murka Tuhan itu misalnya ada ketika murka Tuhan ke orang tua kita, dia turun ke anaknya itu dalam kurun waktu yang lama seperti itu, Bu? Bisa, ya, bahkan atau itu hanya di saat murka, misalnya kita Tuhan ke ayah kita gitu. Apakah murka itu kena ke anak-anak dalam kurun waktu tertentu atau tidak selesai dalam satu kejadian gitu, Ibu Ina?
Nah, dalam hal itu bisa Itu aja dalam pertanyaannya, Bu. ya, dalam hal itu memang bisa dalam waktu yang cukup panjang. Dalam arti ya Tuhan biarkan ya misalnya orang tua yang bercerai, kira-kira anak akan kena dampak jangka panjang atau tidak? Pasti jangka panjang kan, bukan cuma satu masa tertentu. Karena itu sebenarnya apa yang terjadi pada orang tua pasti sebenarnya berdampak. Tetapi bahasa yang Tuhan pakai bahkan lebih jelas. Kan itu kalau saya bacakan misalnya Keluaran 20, ketika Tuhan berbicara tentang hukum yang kedua, saya bacakan ya. Saya bacakan Keluaran 20 dari ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan mengatakan Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Kenapa keturunan ketiga dan keempat? Itu adalah berbicara tentang cucu dan cicit. Karena seseorang itu biasanya dalam hidupnya hanya bisa melihat sampai keturunan ketiga dan keempat. Artinya Tuhan mau mengatakan kamu akan melihat pembalasan aku pada anak cucu cicitmu dan kamu akan melihat dengan kepala matamu sendiri. Ya, tetapi di satu pihak kalau Tuhan membalaskan sampai keturunan yang ketiga dan keempat ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kata yang diterjemahkan beribu-ribu orang harusnya dimengerti juga beribu-ribu keturunan. Karena kata yang di ayat 5 berbicara tentang ketiga dan keempat, sebenarnya tidak ada kata keturunan, tetapi memang dimengerti itu adalah keturunan ketiga dan keempat, karena itu di ayat 6 pun harusnya dimengerti beribu-ribu keturunan. Artinya, kalau murka Tuhan itu hanya sampai keturunan 3 dan keempat, maka kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang diperkenan Tuhan itu sampai beribu-ribu keturunan. Coba kita bayangkan mengenai Daud ya. Kalau kita tahu sejarah Daud, ketika Tuhan kemudian murka kepada raja-raja keturunan Daud, sering sekali dikatakan karena Daud maka Tuhan itu mengurangi hukuman Tuhan. Ya, seperti misalnya ketika Salomo menyembah berhala pada masa tuanya, Tuhan mengatakan akan mencabik kerajaan Salomo, tapi tidak semuanya Tuhan cabik, akan diberikan satu suku. Karena siapa? Karena Daud. Dan itu tidak akan Tuhan lakukan pada zaman Salomo. Karena apa? Karena Daud. Jadi setelah mati pun, karena Tuhan berkenan kepada Daud, keturunan Daud pun Tuhan berikan belas kasihan. Ya, karena itu kita melihat ini bukan hanya satu jangka waktu tertentu, itu bisa merupakan jangka waktu yang panjang. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Diberi waktu, masih ada waktu kita. Ada yang mau tanya? Oh, Kak Ani, ya Kak. Kak Ani, kami berikan kesempatan, Kak. Halo. Halo, ya silakan. Terima kasih, Ibu Ina. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kalau melihat dari ketaatan Yusuf kan luar biasa ya. Ya. Bahkan dia sampai dikhianati begitu, tapi dia tetap melihat itu adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah dari manakah Yusuf bisa belajar tentang Tuhan? Apakah itu dari keluarganya, dari ayahnya, begitu ya? Kemudian yang kedua adalah di Kejadian pasal 40 ketika dia memberikan arti mimpi juru roti dan juru minuman itu, dia kan membuat Kejadian 40 ayat 14 dikatakan kan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu lebih baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepada aku dengan menceritakan hal luarku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yang saya mau tanyakan, apa situasi yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu sehingga dia sampai meminta gitu ya, minta tolong sama juru minuman itu. Sementara kan kita melihat dari awal bahwa sebenarnya dia sangat meyakini
akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, pertama dari mana Yusuf belajar tentang Tuhan kelihatannya memang dari Yakub. Kan dia umur 17 baru dijual, sehingga kan cukup lama bersama-sama dengan Yakub ya. Dan Yakub walaupun adalah orang yang ada kelemahan terutama suka menipu begitu, tapi Yakub itu setidak-tidaknya mempunyai satu karakteristik positif yang sangat beriman. Saking berimannya dia itu begitu menginginkan hak kesulungan. Karena apa? Menginginkan hak kesulungan terutama dari Ishak bukan cuma soal di dalam dunia kuno hak sulung mendapat 2 bagian, tetapi hak kesulungan yang diturunkan dari Abraham dan Ishak adalah berarti mewarisi janji Tuhan. Karena itu dia sampai menipu, tentu saja menipunya itu salah, tapi di satu pihak kita bisa melihat dia begitu menginginkan hak kesulungan, berarti dia begitu sadar bahwa itu dia begitu percaya dengan janji Tuhan. Karena itu ketika Esau menjual hak kesulungannya, kita bisa melihat bahwa Alkitab mencela Esau ya. Saya tunjukkan misalnya Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi, dan gara-gara itu dia menjual hak kesulungannya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kenapa dianggap sebagai dosa yang besar? Karena berarti Esau tidak percaya dengan janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak. Dan di sini kita bisa melihat kelebihan Yakub adalah imannya kepada Tuhan dan imannya tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham dan Ishak, dan kelihatannya itu yang kemudian diturunkan kepada Yusuf ya, sehingga saya yakin Yusuf belajar tentang Tuhan dari Yakub ayahnya. Nah, kemudian Kejadian 40 ayat 14, kenapa meminta tolong juru minuman? Nah, itu adalah karena Alkitab selalu mengajarkan kita paradoks, Bu. Ingat, kedaulatan dan pemeliharaan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Yusuf kelihatannya percaya sekali bahwa Tuhan memakai saudara-saudara untuk menjual dia karena ada tugas Tuhan yang penting. Ingat ya, Yusuf kan 2 kali mimpi. Dan dia tahu di dalam 2 kali mimpi itu kan nanti dia akan disembah. Sehingga kalau menurut saya, Yusuf di dalam kecerdikannya bisa menduga bahwa nanti dia akan bertemu dengan Firaun. Karena itu kenapa dengan sengaja perhatikan kata-kata yang dipakai, ya, perhatikan kata-kata yang dipakai di dalam pasal 40 ini, ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Jadi bukan cuman supaya dia ditolong dikeluarkan, menyuruh juru minuman atau meminta juru minuman menceritakannya kepada Firaun. Artinya Yusuf sudah bisa menduga dia akan dipakai oleh Firaun. Karena ingat, dia sudah diberikan mimpi 2 kali ya, dan dia kemudian mungkin dari apa yang terjadi, dia bisa mengantisipasi atau tahu bahwa Tuhan akan memperjumpakannya dengan Firaun. Karena itu dia dengan sengaja kemudian memberitahukan kepada juru minuman. Karena itu sekali lagi Bu, doktrinnya adalah pemeliharaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi di satu pihak Tuhan, kita percaya Tuhan memelihara, bukan berarti kita tidak berstrategi atau kita tidak berencana bagaimana supaya kita bisa berhasil. Ya, jadi dalam hal itu jangan heran, tokoh-tokoh Alkitab itu seperti itu, sangat percaya dengan pemeliharaan Tuhan, tetapi di pihak lain mereka juga berupaya sekuat tenaga. Nah, paradoks seperti itu saya tunjukkan dalam perkataan Paulus, misalnya 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, saya bacakan ya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus percaya sekali apa adanya dia itu semata-mata karena kasih karunia Allah, tetapi dia berkata, aku bekerja lebih keras daripada siapapun.
Lihat nggak? Anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu jangan heran, Yusuf yang begitu percaya dengan pemeliharaan Allah, tahu dia perlu berstrategi. Tahu bahwa dia perlu sebenarnya secara aktif meminta juru minuman untuk menceritakan dia kepada Firaun. Ya, jadi dalam hal itu saya mengatakan Yusuf adalah orang yang sangat cerdik dan bisa menduga dari mimpinya bahwa dia akan menjadi orang besar. Dan karena dia dijual di Mesir, berarti dia akan menjadi orang besar di mana? Orang besar di Mesir. Untuk menjadi orang besar di Mesir berarti perlu ketemu siapa? Perlu ketemu Firaun. Dan dia bisa menduga Tuhan akan mempertemukan dia dengan Firaun. Baik, Bu. Masih ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya, Kak. Halo? Halo? Halo, iya, masih ada pertanyaan? Ya. Iya, silakan, Bu. Didengar saya? Dengar. Oke. Nah, Bu. Oke, Kak Rosma ya. Oke. Terima kasih, Ibu Ina. Iya. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa kita selami, nggak bisa kita pikirkan, itu bukan bagian kita. Begitu yang saya tahu. Tapi seperti tadi si Yusuf itu dipelihara oleh Tuhan karena dia itu orangnya sangat patuh, sangat baik, sangat taat. Tapi dalam kenyataan, banyak yang kita lihat ada orang yang baik, orang patuh pada pelayanan dan hal-hal yang baik yang dikerjakan. Tetapi hidupnya susah. Ada juga orang yang curang, orang udah curang, udah sombong, tapi hidupnya sangat nyaman. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang mengganggu kita ya. Kita tahu itu semua adalah anugerah Tuhan. Bagaimanalah kita menyikapinya, Ibu? Terima kasih. Tadi saya juga sudah mengatakan, Bu, jangan lupa, dunia sudah Tuhan serahkan pada iblis. Dunia yang diserahkan pada iblis kira-kira lebih banyak keadilan atau ketidakadilan? Pasti lebih banyak ketidakadilan. Jadi jangan berpikir cuma kita loh, Bu, seperti itu. Para tokoh-tokoh Alkitab pun mengeluh kepada Tuhan karena apa? Karena orang fasik hidup makmur. Sedangkan orang benar sepertinya hidup kena tulah. Itu yang menjadi pergumulan pemazmur yang menuliskan 73. Mazmur 73 saya bacakan misalnya ya. Mazmur 73 di mana dia mengatakan dari ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa dia hampir jatuh? Karena apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dan dia mengatakan orang fasik itu Tuhan pelihara seperti gemuk-gemuk ya, sedangkan orang benar seperti dapat tulah setiap hari ya. Jadi dalam hal ini kalau saya bacakan misalnya masih Mazmur 73 dari ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, jadi ternyata ini adalah pergumulan anak-anak Tuhan sepanjang masa. Nah, karena itu saya mau supaya kita ingat, kita ini sekarang berada di dunia yang Tuhan serahkan kepada iblis, walaupun tentu saja masih di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itu jangan heran bahwa lebih banyak ketidakadilan daripada keadilan. Jangan heran kalau orang fasik kelihatannya hidup lebih makmur daripada orang benar. Tapi jangan lupa, seperti pemazmur 73, dia kemudian ketika kemudian beribadah ke bait Allah, dia kemudian sadar hal ini. Karena itu saya bacakan ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Artinya bagaimana kita kemudian menghadapi situasi seperti itu? Kita tidak boleh melihat dari perspektif sementara, kita harus belajar melihat perspektif dari kekekalan dan tahu orang-orang fasik itu walaupun kehidupannya kelihatannya sangat makmur, sedang menuju kepada kebinasaan.
Sedangkan kita orang benar, walaupun hidup susah sekarang, tapi sedang menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Paulus mengatakan, ya, kemuliaan yang akan kita terima, ya, atau penderitaan kita sekarang tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi perspektif kita haruslah tidak masalah kita menderita, terutama menderita karena kebenaran, karena nanti upah di surga menanti kita. Karena nanti Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi fokus kita, Bu, tidak boleh pada kehidupan di dunia. Tapi kita harus berfokus pada kekekalan. Pada apa yang akan kita terima pada waktu nanti kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi ini. Ya. Jadi jangan heran kalau orang benar memang kelihatannya lebih menderita daripada orang fasik. Ya. Karena memang Tuhan sudah menyerahkan dunia ini kepada iblis, dan jangan lupa ini hanyalah sesuatu yang sangat sementara. Kehidupan di bumi yang cuma 70-80 tahun, paling 100 tahun dibandingkan dengan selama-lamanya tidak ada artinya. Ya, sehingga kalaupun kita harus lebih menderita, asalkan kita belajar taat, kita nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Oke, Bu. Jelas ya, Kak? Ya. Juga jelas ya, Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan, kita masih ada waktu. Oke, masih ada? Aku Sen. Oke. Dipersilakan, Kak. Shalom, selamat sore Ibu Ina. Ya, selamat sore. Saya mungkin hanya refleksi diri, mungkin bisa Ibu koreksi atau Ibu kasih masukan lagi ke saya. Saya sedang membandingkan antara Daud dan Yusuf. Kalau Daud kan memang sangat dekat dengan Allah, dia berbuat dosa, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dan akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Seperti itu. Jadi sementara Yusuf ini sepertinya dia sangat dijual saudaranya juga, dia tidak ada dendam, difitnah sama istri Potifar pun dia tetap tidak juga marah seperti gimana gitu. Bahkan keberhasilannya akhirnya kita bisa melihat keberhasilan yang nyata. Dan tadi dikatakan di sini di slide yang ke-10 yang Ibu terangkan tadi, arti orang yang selalu berhasil itu adalah bukan berarti kita sukses seperti yang dimaksudkan dunia, walaupun sebenarnya sukses pun seperti yang dimaksudkan dunia itu pun akan bisa juga kita nikmati, begitu ya Bu ya. Terus yang kedua, tetapi kita taat kepada Tuhan dalam segala hal walaupun itu merugikan kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Walaupun itu merugikan kita, berarti ada saatnya kita hanya yang menentukan itu adalah yang mengatakan kita sukses itu adalah diri kita sendiri, ataukah orang lain bisa merasakan, karena orang lain pun gimana saya menerangkan, orang lain melihat kita sedang rugi, tapi kan tadi diterangkan bahwa karena Yusuf dekat dengan Tuhan, orang lain pun bisa merasakannya. Potifar sendiri bisa merasakan kedekatan Yusuf dengan Tuhan. Padahal jalannya Yusuf itu sangat sengsara sekali sampai akhirnya masuk penjara, dan keluar dari penjara, dia akhirnya bisa memberkati bangsa-bangsa yang besar seperti itu. Jadi maksud saya, berarti di dunia sekarang yang sedang kita jalani, pastilah memang firman Tuhan itu kan berlaku sampai saat ini dan itu up to date terus. Berarti kita tidak perlu mengecilkan hati kalau kita sedang merasa rugi, tapi di dalam hati kita tahu bahwa kita rugi ini pun rugi pun yang sedang kita lakukan saat ini, atau hal yang tidak baik pun yang kita hadapi saat ini itu karena ketaatan kita sama Tuhan. Maksud saya, berarti kita tidak perlu berkecil hati dengan hal itu. Saya bukan gagal. Saya tidak berhasil ini pun bukan karena saya tidak karena saya jatuh, tapi karena Tuhan memang ya sedang seperti ini, dan seperti yang Bu bilang tadi, karena Yusuf memiliki kekuatan yang lebih, gitu ya Bu ya. Itu hanya refleksi diri Bu, bisa ditambahin mungkin. Makasih Bu. Iya, betul sekali ya. Karena itu kita jangan menilai berdasarkan keberhasilan yang dipikirkan oleh orang dunia, tapi melihat bahwa kita taat atau tidak kepada Tuhan.
Ketika kita taat, walaupun rugi dalam arti secara finansial misalnya ya, itu berarti kita memikul salib. Ya, jadi kita itu memikul salib hanya kalau kita melakukan kebenaran dan kita rugi. Kalau kita dihukum karena kita berdosa, kita tidak bisa mengatakan kita memikul salib. Ya, memikul salib kalau kita melakukan kebenaran dan kita dirugikan, jadi di penjara atau kemudian kita difitnah atau apa. Karena itu walaupun betul kita rugi, tapi seharusnya kita senang karena kita sedang memikul salib dan kita tahu itu adalah perintah Tuhan. Ya enggak? Sangkalah dirimu, pikulah salibmu, dan ikutilah aku. Karena itu kita seharusnya bersukacita, sama seperti pada para rasul, bersukacita ketika mereka disesah. Karena apa? Karena mereka mengabarkan tentang Kristus. Karena itu saya tunjukkan ya Bu ya, Kisah 5. Kisah 5 saya tunjukkan. Saya bacakan dari ayat 40 sampai 42. Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang-orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi kalau kita menderita karena kita melakukan kebenaran untuk Tuhan, kita seharusnya bersukacita. Ya, berarti Tuhan itu menganggap kita layak untuk menderita bagi Dia. Ya. Oke, masih ada ya, baik komentar maupun pertanyaan. Oke, makasih untuk Kak Ana yang sudah berefleksi tadi. Masih ada lagi kita yang mau bertanya? Masih ada waktu kita, 50 menit lagi. Masih banyak waktu untuk diskusi. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung ada waktu. Aku Kak Sen. Oke, disilakan. Oke. Makasih Kak Senta. Izin Bu Ina. Tadi dalam paparan Bu Ina Ya, kan ada silakan, menyampaikan bahwa Tuhan memberi hikmat untuk menghadapi pencobaan. Itu kan lari pencobaan. Yang saya tanyakan seperti implementasinya dalam hidup sehari-hari. Mengingat kita sehati bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, halo, kedengaran Bu? Oke, silakan. Sekarang sudah oke, ya, silakan Bu. Oh sudah ya, Bu Ina tadi kan dalam paparan Bu Ina ada menyampaikan bahwa Tuhan memberi hikmat untuk menghadapi pencobaan. Salah satunya tadi lari dari pencobaan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yang mau saya tanyakan Bu, seperti apa implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingat kita sering dinasehati baik orang-orang percaya, teman persekutuan, hamba-hamba Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Bahkan kita diajak untuk menghadapi pencobaan itu, bertekun dalam doa, karena pencobaan juga kan bermacam-macam ya Bu Ina ya. Bisa sakit, bisa dari suami, dari anak, dari keluarga. Nah, kira-kira implementasi lari dari pencobaan ini bisa digambarkan nggak ya, Bu? Nah, itu dalam seperti tadi Yusuf kan, ketika dia digoda, dia lari. Nah, dalam sehari-hari misalnya ya, misalnya kita itu orang kan perempuan itu salah satu pencobaannya itu tentang shopping. Betul nggak? Lari dari pencobaan berarti hindari mall, kecuali kita benar-benar perlu. Ya enggak? Jangan kemudian, wah pengen jalan-jalan di mall, akhirnya tadi enggak ada rencana shopping, akhirnya beli banyak. Jadi ketika kita tahu kelemahan-kelemahan kita, lari dari tempat-tempat yang kita tahu akan membuat kita atau mudah membuat kita jatuh. Ketika kita misalnya tergoda dengan makanan-makanan yang kita tahu sebenarnya tidak baik untuk kita, lari dari, jangan misalnya, contoh yang jelas deh ya, ada toko kesukaan kita di mana kalau kita pulang biasa jalan lewat sana. Tapi kita tahu begitu kita lewat toko itu, kemungkinan kita akan beli makanan di sana. Jadi lari dari pencobaan adalah kalau perlu kita itu keliling blok supaya jangan lewat toko itu. Ngerti nggak Bu? Ya, jadi kita lari dari pencobaan, kita dari tempat yang bisa menjadi pencobaan bagi kita. Jadi secara aktif kita hindari.
Oh iya, berarti lebih kepada Ya. preventif sebelum pencobaan itu benar-benar kita masuk di dalamnya ya, Bu. Betul, Jadi betul. Ya, jadi dia preventif bukan korektif gitu. Kita mencegahnya sebelum terjadi. betul. Dan itu adalah hal yang terbaik sebenarnya, ya. Kita mencegah sebelum hal itu terjadi. Iya, cukup Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Ya. Oke, makasih Kak Tomu. Ada lagi mau bertanya? Jadi kita kalau nggak mau terhindar shopping-shopping, jangan sering-sering ke mall ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, kita ada Bu Inawati yang akan menjawab. Ada lagi? Saya, Kak. Halo? Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Neni. Iya. Tahan ya. Oke, Kak. Silakan, Kak. Ini. Makasih. Kak Neni ya? Oke. Kak Neni, oke. Kak, pertanyaannya boleh, Kak? Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah hidup di dalam Tuhan. Bukan saja mungkin Yusuf atau orang-orang besar seperti di dalam Alkitab, tetapi kita juga hidup dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hanya mungkin saya waktu Ibu Ina tadi menerangkan, saya teringat juga tentang Daud. Bagaimana untuk pencobaan hampir sama tentang perzinahan, tapi membuat ada reaksi besar yang berbeda. Yusuf bisa tidak berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Daud berdosa. Padahal mereka pasti sama-sama dipelihara Tuhan, sama-sama diberi ketaatan di dalam hati mereka, sama juga di dalam hati setiap kita, bahwa Allah memberikan ketaatan itu, menganugerahkan ketaatan itu kepada kita. Hanya kenapa kita kadang gagal? Saya ini mohon koreksi atas pernyataan juga ya Bu, kalau ada yang tidak benar. Tapi kenapa kita gagal? Mungkin karena kita tidak bisa mengambil momentum yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita tidak mentaati ketaatan yang sudah Tuhan anugerahkan itu. Jadi, kalau pendapat saya seperti itu, berarti ketaatan yang Tuhan anugerahkan itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya dalam kehidupan orang percaya. Tetapi perlu ada sikap untuk mentaati ketaatan itu sendiri. Dan apakah itu bisa dilatih? Harus kita latih untuk kita peka, karena dia tidak bisa, karena anugerah yang sudah Tuhan kasih, ketaatan itu tidak akan bisa bekerja. Saya lahir baru, terus saya akan pasti jadi orang yang taat. Kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana saya mengambil momentum-momentum Tuhan itu dalam setiap kehidupan saya, dalam pekerjaan kah, dalam berbelanja kah, atau dalam segala hal yang lain. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Ya, jadi karena itu kalau bahasa saya adalah anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi memang ketika Tuhan memberikan anugerah bukan berarti kita tidak perlu melakukan tanggung jawab kita. Dan memang kita harus melihat ya, di dalam catatan Alkitab Allah kita sebenarnya adalah penuh anugerah. Jadi ketika misalnya Daud mau jatuh, Tuhan itu sebenarnya mencoba untuk mencegah, ya, yaitu apa? Misalnya perzinahannya dengan Batsheba. Bagaimana Tuhan mencegah? Coba kita lihat 2 Samuel 11, ini adalah hal yang sangat menarik, cuman memang membaca Alkitab kita harus perlu menggali dengan teliti, ya. Saya bacakan misalnya 2 Samuel 11 ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Nah, menurut saya, melalui pegawai itu, Tuhan sedang berupaya mencegah Daud jangan mengambil Batsheba. Karena apa?
Memang seorang perempuan biasanya diperkenalkan kalau tidak dengan nama dengan siapa orang tuanya, maka dengan siapa suaminya. Yang tidak lazim di sini adalah Batsyeba diperkenalkan dengan dua nama, yaitu ayahnya dan nama suaminya. Kenapa sampai perlu dua nama? Nah, itu berarti dua nama itu sangat dikenal oleh Daud. Karena kalau tidak, ngapain diperkenalkan berdasarkan orang yang tidak dikenal Daud. Jadi Eliam maupun Uria adalah orang yang sangat dikenal Daud. Bahkan kalau kita melihat 2 Samuel 23, maka dua orang itu terdaftar di dalam daftar dari pahlawan-pahlawan Daud. Saya tunjukkan ya, 2 Samuel 23 ayat 34. Elifelet anak Ahaz sebagai orang Maakah, kemudian Eliam anak Ahitofel orang Gilo, jadi ada nama Eliam, ayat 39, Uria orang Het. Jadi pegawainya, dan Tuhan memakai pegawainya mau mengatakan kepada Daud, perempuan ini sama sekali tidak boleh kau sentuh, karena dia adalah anak dari salah satu pahlawanmu, dan istri dari pahlawanmu yang lain. Tentu saja istri orang semuanya tidak boleh disentuh, apalagi perempuan ini. Tapi masalahnya Tuhan memang menuntut tanggung jawab kita. Sehingga ketika Tuhan sudah memberi teguran, ya peringatan, dan Daud masih bersikeras untuk berdosa, Tuhan biarkan dia berdosa. Karena itu ya tergantung ketaatan kita memang ya. Jadi Allah itu mau kita bertanggung jawab di dalam ketaatan kita. Jadi Allah yang penuh anugerah berusaha mencegah kalau kita mau berdosa, tapi tergantung kitanya mau dengar atau tidak. Nah, di 1 Samuel 24, ketika Daud memotong punca jubah Saul, hatinya berdebar-debar dan dia tahu Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dia mau lakukan. Dan karena itu dia mencegah pegawainya untuk membunuh Saul, karena dia kemudian mengerti tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Allah. Jadi ada masa-masanya ketika Tuhan mencegah Daud, Daud mau taat dan dia terhindar dari dosa. Tetapi sayangnya peristiwa Batsyeba, Tuhan juga mencegah, dia tidak mau dengar, Tuhan biarkan dia jatuh. Nah, itu sama terjadi dalam kehidupan kita. Coba perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita misalnya sedang mau melakukan dosa yang besar, sering sekali sebenarnya Tuhan cegah. Mungkin berdasarkan hati kita yang juga berdebar-debar, tidak damai, hati nurani kita terusik, atau mungkin ada orang yang menasihati kita, jangan, resikonya terlalu besar, kamu tidak boleh melakukan seperti itu, tapi kitanya bebal. Akhirnya jatuh dalam dosa. Perhatikanlah, ketika kita misalnya ya merefleksikan kenapa aku bisa jatuh dalam dosa. Perhatikan deh, saya percaya Tuhan itu beranugerah dan berusaha mencegah. Tapi memang Tuhan mau kita bertanggung jawab. Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Karena itu Tuhan sering biarkan kita berdosa ketika kita bersikeras untuk berdosa. Jadi betul ketaatan kita memegang peranan yang sangat besar. Karena itu saya mengatakan pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya. Oke, makasih Bu Ina. Ada lagi yang mau bertanya? Aku Kak Rosenta. Oke. Silakan Kak Surti. Sore Ibu Ina. Tadi kan Ibu bilang bahwa Tuhan juga memberikan pencobaan. Terus aku baca di Yakobus 1 ayat 13, kan ditulis di situ, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi itu maksudnya gimana itu Ibu? Nah, itu adalah karena penulis-penulis Alkitab bisa mempunyai definisi yang berbeda dari perkataan yang sama. Karena itu memang kita harus hati-hati ya, karena Tuhan itu memakai penulis Alkitab itu inspirasinya secara organik, sehingga penulis Alkitab bisa mempunyai definisi dari satu kata berbeda dengan definisi yang dipakai penulis Alkitab yang lain. Penulis Alkitab yang lain tidak membedakan antara ujian dan pencobaan. Karena itu dalam arti itu Tuhan bisa memberikan pencobaan atau artinya Tuhan memberikan ujian. Yakobus membedakan antara ujian dan pencobaan. Jadi dia menganggap yang diberikan Tuhan itu pencobaan karena Tuhan mau kita naik kelas. Pencobaan itu diberikan iblis karena pencobaan itu adalah tujuannya kita jatuh. Jadi Yakobus memang membedakan antara ujian dan pencobaan. Tapi bagian Alkitab yang lain sering tidak membedakan antara ujian dan pencobaan. Ya, jadi maksud Yakobus adalah bahwa kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri.
Tapi dalam hal ini kita harus mengerti bahwa saya itu selalu melihat bahwa segala sesuatu yang bisa terjadi itu kan Allah sebagai first cause-nya, penyebab pertamanya atau penyebab utamanya. Sedangkan diri kita, iblis dan sebagainya adalah penyebab sekunder atau penyebab kedua. Yang Yakobus maksudkan kita dicobai oleh diri kita sendiri itu adalah kita sebagai second cause. Kita sebagai penyebab sekunder. Tapi pada akhirnya apakah kita jatuh atau tidak tergantung Tuhan beranugerah mencegah kita atau Tuhan biarkan kita jatuh. Ya, jadi Yakobus sedang berbicara tentang kita sebagai penyebab keduanya, bukan penyebab utama. Penyebab utama dari segala sesuatu adalah Allah. Ya, jadi Yakobus berbicara bahwa kita itu sebagai penyebab kedua dan memang kebanyakan kejatuhan kita karena kita mencobai diri sendiri. Karena itu kenapa saya mengatakan kita harus lari dari pencobaan. Jangan kita malahan mencobai diri sendiri. Oke Kak Surti, udah jelas ya? Kak Surti, udah jelas ya? Udah Kak, makasih Kak. Kita lanjut lagi ya, masih kita punya waktu 8 menit lagi, kita kasih 2 pertanyaan. Mama Ivana, Manjel. Iya. Oke, silakan Kakak Mama Ivana. Iya, baik. Terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Tadi Ibu Ina ada beberapa kali menyampaikan bahwa dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Kemudian kalau saya baca dari 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 4. Di situ dinyatakan bahwa Allah itu tidak menginginkan binasa orang yang berdosa, begitu kira-kira intinya. Jadi Allah itu tidak menginginkan kebinasaan orang berdosa, melainkan supaya akan bertobat begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebenarnya rancangan Allah itu seperti apa terhadap manusia? Kenapa di dunia ini dikuasai oleh si jahat, sementara Allah sendiri ingin menginginkan orang yang berdosa itu tidak binasa? Kira-kira itu saja. Nah. Dalam hal itu kita harus melihat kehendak Allah dibagi menjadi 2 jenis, Bu. Yang pertama adalah kehendak moral, artinya sesuai dengan keinginan Allah. Jadi ketika kita dikatakan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, itu adalah kehendak moral Tuhan. Tapi kehendak moral Tuhan berbeda dengan kehendak keputusan Tuhan. Jadi kalau yang satu disebut moral will, yang satu disebut decretive will, yaitu kehendak yang diputuskan Tuhan. Kenyataannya di dalam keputusan Tuhan, Allah memutuskan ada yang binasa. Betul, mengerti nggak Bu? Jadi secara moral Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi sayangnya di dalam keputusan Tuhan, karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memutuskan ada sebagian orang yang binasa. Jadi kita harus melihat yang terjadi adalah yang sesuai dengan keputusan Tuhan. Karena itu Tuhan bisa mengatakan, Esau aku benci. Artinya Esau dan keturunannya tidak selamat, tidak Tuhan pilih. Ya, jadi dalam hal itu kita harus mengerti seperti Allah di dalam moral will-nya, kehendak moralnya menghendaki kita jangan membunuh. Tapi kenyataannya manusia saling membunuh atau tidak? Iya. Nah, keputusan Tuhan adalah karena manusia berdosa, Tuhan biarkan manusia saling membunuh. Yang terjadi itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan putuskan atau tetapkan. Ya, jadi kita harus membedakan antara kehendak sesuai dengan moral will Tuhan dengan kehendak Tuhan, Tuhan putuskan untuk terjadi. Yang terjadi adalah sesuai dengan decretive will Tuhan, bukan moral will Tuhan. Jadi karena itu walaupun Tuhan menghendaki tidak semua orang binasa, tapi karena dia memutuskan banyak yang binasa, akhirnya ya banyak yang akan binasa. Oke, Bu. Udah jelas ya, Kak? Oke, kita lanjut ya. 1 pertanyaan terakhir. Masih ada? Satu lagi untuk terakhir, karena waktu kita sudah, diskusi sudah mau habis.
berarti sudah jelas semua ya. Nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Kita masih ada waktu 4 menit lagi untuk diskusi. Justru Kak, saya sudah jelas, tapi sudah jelas justru di pertanyaan terakhir tadi, jadi saya sendiri jadi nggak jelas lagi. Maksudnya gini, bagaimana Allah bisa memutuskan di dalam di will-nya kita dibinasa, ada manusia yang dibinasakan. Bukankah kehidupan kita di dunia ini begitu kompleks dengan ada kehendak Allah seperti yang dibilang Ibu Ina tadi, ada moral will Allah, ada setan juga yang masih Tuhan izinkan untuk iblis yang masih ada di dunia ini, ada man's free will, ada banyak hal yang mungkin komplit di dalam kehidupan dunia ini sehingga kita jatuh di dalam dosa. Bukan bagaimana Allah menetapkan manusia untuk binasa. Terima kasih, Bu. Oke, karena Allah adalah Allah yang adil, Bu. Dan upah dosa adalah maut. Karena dia adalah Allah yang adil, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka manusia harus mati. Ya, jadi kalau Allah adil, semua manusia itu harus mati. Di dalam anugerahnya, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, sehingga Tuhan Yesus menebus dosa orang-orang percaya, sehingga ada orang-orang yang diselamatkan. Tapi karena dia adalah Allah yang adil, ya, maka dia tidak ketika Yesus mati hanya untuk orang-orang percaya, maka orang yang tidak mau percaya tidak bisa ditebus dan mereka akan binasa. Ya, jadi dalam hal itu karena dia adalah Allah yang adil dan upah dosa adalah maut, maka dia harus membiarkan orang-orang itu binasa ketika mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Allah karena dia adalah Allah yang adil harus atau tidak bisa tidak menghukum dosa. Dan itu yang dikatakan Allah adalah Allah yang tidak bisa tidak menghukum dosa. Dan manusia yang berdosa yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya berarti harus dipikul mereka sendiri. Karena itu kenapa nanti mereka harus dicampakkan ke dalam neraka dan menerima hukuman. Sekali lagi Allah kita bukan hanya Allah yang kasih, tetapi juga Allah yang adil. Jadi Allah itu tidak bisa mengatakan, ya sudahlah aku mengasihi dosamu, ku ampuni. Tidak bisa. Dia harus, karena dia adil, semua dosa harus dihukum. Jadi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dosanya tidak Tuhan Yesus pikul, berarti mereka harus menerima dosa, hukum dosa. Ya. Udah jelas kan Kak Neni? Oh, kalau gitu jelas. Kalau itu jelas. Cuma tadi hanya karena kata-kata Allah memutuskan ada orang mungkin, tapi setelah dijelaskan saya bisa paham. Makasih. Oke, Kak Neni. Diskusi kita sudah waktunya 16.50 sudah kita akhiri. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bertanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain pun pasti makin menjadi jelas gitu ya. Oke. Jadi tema kita hari ini kan pemeliharaan Allah dalam pergumulan hidup. Kita pasti berhasil. Walaupun seperti yang disampaikan Bu Ina, berhasil artinya bukan berarti kita sukses seperti yang dimaksud dunia. Tetapi kita taat kepada Tuhan adalah dalam segala hal, walaupun kadang-kadang kita rugi. Jadi biarlah kita tetap taat ke dalam pimpinan Tuhan, karena Tuhan pasti pelihara kita. Kita akan mengakhiri sesi eksposisi Kejadian 39. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pujian, kita boleh mengikutinya bersama-sama di rumah masing-masing, dan setelah itu nanti Bu Inawati menutup di dalam doa. There is no shadow
Doa penutup oleh Bu Inawati. Bu, silakan Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh mengakhiri sesi ini, tetapi biarlah ketika firman Tuhan sudah selesai diberitakan, firman itu terus berkuasa dan berbicara kepada setiap kami, supaya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kami boleh percaya akan pemeliharaan-Mu, tetapi juga mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan, dan bahkan bukan berarti kami tidak mungkin gagal seperti yang diharapkan oleh dunia. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menilai mengenai keberhasilan kami bukan berdasarkan kami sukses atau tidak dalam pemikiran dunia, tetapi berdasarkan apakah kami taat kepada Engkau atau tidak. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus mentaati Engkau, apapun yang harus kami bayar harganya. Karena itu biarlah di tengah-tengah kesulitan yang sekarang, semakin kemudian kami Tuhan berikan kekuatan untuk boleh menjalankan kehidupan ini dengan dalam ketaatan akan Engkau. Tuhan kiranya yang terus memelihara kami dan menyertai kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bu Ina, makasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Ina. Ya, sama-sama. Jadi masih ada acara khusus lagi sebentar saja untuk wanita. Untuk Ibu Nawati boleh live, boleh keluar. Oke, ayo semuanya ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih juga. Saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kak Hani untuk memimpin acara khusus. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Senta yang sudah memimpin kita pada sore ini. Sekali lagi kami menyambut kehadiran teman-teman wanita semua, secara khusus yang dari jauh ya. Kami sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan kita bisa ya melepas rindu ya dengan Zoom ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya dengan firman Tuhan kita diperlengkapi, tetapi kita juga bisa melepas rindu begitu. Kita akan ambil waktu sebentar saja, nanti kita akan mendengarkan kesan dan pesan ya. Ada hal-hal yang mungkin didapatkan selama 2 bulan mengikuti pembinaan, kemudian adakah pesan atau evaluasi bagi kami pengurus wanita sektor Makedonia untuk bisa kami perbaiki, karena pembinaan ini kita akan berlanjut sampai bulan November. Jadi September, Oktober, November supaya bisa kita lakukan lebih baik lagi. Nah, yang pertama kami persilakan kepada Vera dari Wanita Makedonia. Silakan, adik kami Vera. Semua